Wa qala sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa hasabiha wa jamaliha wa diniha fa'alaika bidhati dini taribat yadak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyalqallaha tahiran mutahharan, barang siapa yang ingin bertemu kepada Allah tahiran dalam keadaan suci, mutahharan dan disucikan, falyatazawwaj al-haraira, maka menikahlah al-haraira, wanita-wanita merdeka. Harair ini jumlahnya bukan satu, kalian perlu paham itu. Wanita-wanita merdeka. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin bertemu Allah dan ia bertemu dalam keadaan suci dan disucikan, maka hendaknya dia itu menikah dengan wanita-wanita merdeka. Ini kalau kita kritis, bukan dengan satu wanita merdeka lah ya, bahasanya di sini. Al-harairah, beberapa wanita merdeka. Ini kalau kamu pengen ketemu Allah dalam keadaan suci dan tersucikan. Wa qala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un, adapun 4 min sa'adatil mar'i, dari kebahagiaannya seseorang. Ada 4 perkara termasuk kebahagiaannya seorang manusia. Antakuna zaujatuhu salihatan, adalah istrinya berupa sosok yang salihah. Kalau kamu ingin mendapatkan kebahagiaan itu termasuk dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i, maka dari 4 sa'adah itu, 4 kebahagiaan itu, istrimu harus salihah. Istri yang salihah ini istri yang ia menjaga betul akhlaknya dia bersama Khaliq, bersama Allah Azza wa Jalla, dan menjaga akhlaknya dengan benar, akhlaknya dia bersama makhluknya Allah. Jadi apapun yang ia kerjakan dalam payung syariatnya Allah. Paham? Kemudian yang berikutnya adalah wa auladuhu abrara, dan anak-anaknya orang ini abrara, adalah anak-anak yang berbuat baik kepada orang tuanya. Kamu sudah mendapatkan kebahagiaan itu kalau kamu punya anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anakmu semuanya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dipastikan orang tua ketika itu ia termasuk adalah orang-orang yang mendapat kebahagiaan. Tapi yang pertama bukan anak dulu, istrinya salihah, baru anaknya berupa anak-anak yang salihina atau anak-anak salihat, atau dalam bahasa hadis disebut abrar. Wa khulaqa'uhu salihina, khulaqa'uhu ini teman-temannya, teman-teman yang bercampur baur. Salihina adalah orang-orang saleh. Kalau partnermu, temanmu adalah orang-orang baik, maka sejatinya kamu sudah memiliki kebahagiaan. Karena insya Allah jika temanmu baik, tidak akan menzalimi kamu, tidak akan mencederai kamu. Jika anak-anakmu adalah anak yang soleh dan soleh, dia akan patuh mengikuti nilai-nilai kebaikan yang kalian tanamkan. Jika istrimu adalah istri yang solehah, maka dia juga akan patuh kepada Allah dan patuh kepada arahanmu. Orang kalau sudah dapat ini, wah, dia bisa dikatakan orang yang mendapatkan kebahagiaan.
Kemudian yang nomor terakhir adalah wa yakuna rizquhu fi baladi. Rizkinya ada di negerinya sendiri. Tidak harus kerja ke luar negeri. Tidak harus kerja ke Amerika. Kalau dia orang Indonesia, itu kebahagiaan. Misalnya imam ini adalah orang Lamongan. Kemudian dia sukses dengan pendidikannya. Akhirnya dia punya pekerjaan yang bagus secara ekonomi. Gajinya 70 juta per bulan, tapi kerjanya di Jepang. Betul, imam bawa istri dan bawa anak ke Jepang. Tapi kalau kita mau jujur, imam bahagia? No, imam tidak bahagia. Karena kebahagiaan imam, kalau kita ngukur urusan ekonomi, betul ekonominya imam mendapatkan uang 70 juta per bulan, yang di Indonesia ia tidak mendapatkan. Tapi ada banyak hal yang dikorbankan oleh imam itu sendiri. Bagaimana mendidik anak-anaknya, bagaimana menjaga anak-anaknya. Apakah imam bisa menciptakan imam yang dulu diciptakan oleh bapak ibunya? Bagaimana dengan urusan makanannya di Jepang? Bisakah menghindari dari makanan-makanan yang dalam tanda kutip perlu dipertanyakan, karena di sana bukan mayoritas umat Islam? Bisa jadi kalau imam ini betul-betul mau menjaga diri, ya tersiksa dia ada di sana. Kalau dia sudah tersiksa, berarti sejatinya dia tidak bahagia. Yang bahagia itu orang bisa di tanah airnya sendiri, di negerinya sendiri. Dia kumpul dengan keluarganya, kumpul dengan bapak ibunya, kumpul dengan anak-anaknya, bisa mengabdikan diri dengan umat di sekitarnya, tetangganya, dan rizkinya di situ. Wah, ini luar biasa. Paling tidak kata baladun ini kamu bolehlah bekerja dari luar desamu, paling tidak ya masih dalam konteks negara Indonesia. Kalau kamu memang pengen memperkecil lagi, ya paling tidak kamu wilayahnya Jatim saja. Jatim itu kalau dibagi lagi ada Jatim bagian timur, ada Jatim bagian barat. Begitu. Kalau kamu lebih keren lagi, rizkimu kalau bisa di kecamatan kamu lah. Gak hebat lagi di desamu. Hebat lagi di rumahmu ada rezeki. Ini mantap ini. Nah, gitu. Jadi 4 hal yang hal ini menjadi kebahagiaannya seseorang. Jika orang mendapatkan kebahagiaan ini, maka sejatinya dia bisa dikatakan orang yang bahagia. Jadi ada 4 hal yang bisa menjadi tolak ukur kebahagiaannya seseorang. 1. Istrinya salihah. Istri yang salihah, istri yang saleh ini istri yang patuh kepada Allah dan menjaga akhlaknya dia bersama makhluknya Allah, pada suami, pada tetangga, orang tua, masyarakat, dan juga pada makhluk yang lain. Kemudian yang kedua adalah anak-anaknya birrul walidain. Anak-anaknya abrar, salihin dan salihah. Kemudian yang ketiga adalah teman-temannya orang-orang baik. Kemudian yang keempat, rizkinya dari negerinya sendiri. Nah, betul kalau yang keempat ini masih bisa ditawar lah. Yang penting 3 yang utama tadi, istrinya salihah, anaknya birrul walidain. Yang ketiga adalah teman-temannya adalah orang-orang baik. Urusan rizkimu masih di luar negeri Indonesia, tidak apa-apa. Tapi alangkah dahsyatnya kalau sama-sama mendapatkan uang 70 juta per bulan. Imam di Jepang dapat 70 juta per bulan. Meskipun mungkin di Lamongan tidak nyampe 70, minimal 69 juta, luar biasa per bulan, ya kan? Amin Allah. Ya paling tidak 6 juta 900. Kan mending begitu. Paham ya? Yes. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu nisa'i ummati, adapun sebaik-baik wanitanya umatku, asbahuhunna wajhan, adalah mereka yang paling cantik wajahnya. Sebaik-baik wanita dari umatnya Rasulullah ini adalah yang paling cantik wajahnya. Jangan tersinggung kalau kalian tidak cantik, karena memang hatinya begitu.
sebaik-baik wanitanya umatku ini adalah yang paling cantik wajahnya, wa aqalluhunna mahran, dan mas kawinnya yang paling sedikit. Nah, ini sebaik-baik wanita. Sofi menikahi wanita namanya Safitri. Wajahnya cantik, akhlaknya baik, mas kawinnya cukup 50.000. Oh, mantap sekali. Dia wanita terbaiknya umatnya Rasulullah. Itu kira-kira Sofi itu kira-kira akan membatasi lagi atau nambah lagi kalau menemukan kayak gitu lagi? Nambah. Kalau kemudian ternyata masih muncul 3 orang yang kayak Safitri, kemudian kamu nggak menikahi karena aspek kasihan sama teman-temanmu yang lain. Ini bukan urusan kasihan. Kalau kamu merasa lebih layak untuk menjadi suaminya mereka, yuk maju saja. Kalau kamu merasa tidak layak, ya ndak usah sok-sok maju. Kan jelas. Sama dengan ngomong poligami itu, kalau kalian siap ya berpoligami, kalau kamu tidak siap ya tidak usah berpoligami. Tapi saya juga minta tolong kepada kalian. Kalian ini misalnya tidak mampu berpoligami, juga tidak boleh jadi tukang rusaknya, tukang fitnahnya, atau ngompori poligami dengan begini-begini, dengan akal liar, jangan. Malah kamu sebenarnya yang merusak sendiri pada tatanan yang sebenarnya, kan seperti itu. Paham ya? Yes. Satu hadis lagi. Waqala, bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju, menikahlah kalian, al-waduda, pada wanita yang besar kasih sayangnya, besar cintanya, al-waluda, yang banyak melahirkan anak, fa inni, sesungguhnya aku mukathirun, yaitu akan saling banyak-banyakan bikum, dengan sebab kalian. Rasulullah akan membanggakan kalian dengan banyaknya kalian itu al-anbiya, kepada para nabi yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Katanya Rasulullah, nikahilah oleh kalian semua wanita yang besar cintanya dan sering melahirkan anak. Hal ini bisa dilihat dari nenek moyangnya wanita yang hendak kamu nikahi. Lihat ibunya, lihat neneknya. Nah, seperti itu. Karena biasanya anak itu tidak jauh dari ibunya atau neneknya. Seperti itu. Oh, ini ibunya ternyata anaknya 12. Berarti dia akan melahirkan 12 bahkan lebih. Layak. Oh, ibunya sangat mencintai, menghormati suaminya. Oh, berarti ini juga punya terah ke sana. Seperti itu. Karena Rasulullah itu nanti akan bangga kepada kalian dengan banyaknya kalian, makanya diperbanyak. Seperti itu. Rasulullah akan berbangga, membanggakan kepada para nabi yang lain yang juga punya umat. Nanti Rasulullah nanti bahagia karena banyaknya pengikutnya kelak di hari kiamat. Sehingga kita ini kalau memperbanyak anak, bisa dikatakan tim sukses lah untuk memperbanyak umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Paham ya? Semoga kalian semuanya menikah dengan para istri yang salihat. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saja, wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah jama'atan. Alhamdulillahi rabbil alamin.